Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisa Zahra Safitri dari kelas 12 MIPA 2. Pada video ini saya akan membahas soal mengenai materi matematika wajib yang telah saya pelajari di kelas 12. Pada video ini saya akan membahas contoh soal mengenai materi matematika wajib yaitu 3 dimensi. Dan di sini saya telah menyiapkan soal yang akan saya bahas pada video ini. Nah, di sini soalnya itu tentang kubus ya. Jadi langsung aja. Pada kubus ABCDEFGH dengan rusuk 4 cm, titik P berada di tengah garis CF. Jarak titik H ke garis AP adalah... Nah, untuk menjawab soal-soal yang kayak gini tuh, alangkah lebih baiknya kalau misalnya bangun ruangnya ini digambar dulu. Nah, tadi saya udah nyiapin gambar kubus yang akan kita coret-coret ya untuk menjawab soal ini. Jadi langsung aja ke informasi yang pertama, bahwa pada kubus ini rusuknya itu panjangnya 4 cm. Rusuk 4 cm. Nah, ini saya langsung tulis aja 4 cm. Terus, informasi yang kedua, titik P berada di tengah garis CF. Saya bakal tandain garis CF-nya pakai warna biru biar kelihatan. Ini kan titik C, terus titik F-nya ini. Kita sambungin aja CF. Terus di tengah-tengahnya ada garis titik P. Kalau misalnya dibilang ada titik di tengah-tengah garis CF, itu berarti titik yang kayak membagi dua si garis ini. Jadi karena dibagi dua, maka panjang C ke P itu sama dengan panjang P ke F. Kalau misalnya garisnya di tengah-tengah, berarti otomatis dia juga membelah diagonal bidang yang satunya. Oh iya, tadi lupa dibilang kalau misalnya garis CF ini itu merupakan diagonal bidang dari persegi si BCFG ini ya. Nah, diagonal bidangnya itu nggak cuma si CF, tapi si garis BG juga. Jadi kalau misalnya si P ini ada di tengah-tengah CF, otomatis si P ini juga ada di tengah-tengah si GB gitu. Terus lanjut. Jarak titik H ke garis AP adalah, itu langsung pertanyaannya ya. Jarak titik H ke garis AP. Titik H yang mana? Titik H yang ini. Garis AP yang ini. Saya akan bikin garis AP-nya dulu. Disambungin. Terus kita disuruh cari jarak titik H ke garis AP. Jadi dari sini ke sini ya. Nah, kalau misalnya kita ditanya jarak suatu titik ke garis, itu tuh berarti sama aja kayak kita disuruh narik garis dari H ke AP. Ya kan, kayak gitu. Cuman kalau kita mau nyari jarak titik ke garis itu nggak cuman sembarang narik garis kayak gini, tapi garis yang kita bentuk itu harus tegak lurus dengan garis tujuannya gitu. Jadi kalau misalnya dari H ke AP, misalnya kayak gini. Nah, di sini tuh sudutnya tuh harus siku-siku atau 90 derajat. Kan harus tegak lurus gitu ya. Nah, di sini langkah selanjutnya apa? Jadi untuk mencari jarak garis dari garis AP ke titik H, itu mungkin banyak ya caranya. Tapi di sini saya akan terapkan konsep kesebangunan pada kubus ini untuk mempermudah saya kayak ngitung gitu. Untuk mencarinya kayak biar dipermudah aja. Nah, di sini saya akan membuat garis bantuan dari G ke sini, ke arah sini ya. Diperpanjang, jadi saya akan membuat garis perpanjangan dari si titik G ini. Kayak begini. Kita namain aja, di sini ada titik Q gitu. Terus dari titik Q ini bisa disambung juga ke P. Kayak begini. Dengan jarak GP ini kita tandain gini. Tuh. Jelek banget. Kayak gini. Gitu. Terus di AH juga kita sambung ini. Kita sambungin agar
membentuk segitiga AHQ. Nah, segitiga AHQ-nya ini saya warnain pakai warna lain ya. Saya tandain biar makin kelihatan. Nah, Q dari HQ terus Q balik lagi ke A gini. Nah, segitiga yang dibentuk ini segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku. Biar lebih gampang nih kita lanjutnya, segitiganya bakal saya keluarin ke bawah sini. Saya gambar AHQ ya. Sini H, sini A, sini Q. Jangan lupa digambar juga si G sama P-nya. Terus selanjutnya apa nih? Oh ya, jangan lupa gambar si H-nya juga deh. Si garis yang tadi kita buat kayak gini. Kan ini yang tadi mau kita cari ya, panjang ini. Nah, kesebangunannya gimana? Jadi kalau misalnya dulu waktu SMP kan pasti pernah belajar tentang kesebangunan. Kalau misalnya kita ngeliat bangunan kayak gini, segitiga kayak gini, kita bisa pakai perbandingan sisi yang ini dengan sisi yang ini. Jadi GQ dengan GH, terus sisi lainnya itu sisi yang ini sebandingkan sisi yang ini. Perbandingannya gitu. Jadi kita bisa tulis ya perbandingannya itu PG per AH sama dengan GQ per QH. Nah, PG itu kayak yang tadi saya bilang, P ini kan berada di tengah-tengah diagonal si P ini ya, berada di tengah-tengah diagonal bidang si persegi BCFG, sehingga kalau dari P ke G itu sama dengan setengah diagonal bidang persegi tersebut. Nah, kalau misalnya kita belajar di sekolah, kan udah dikasih jalan pintas kalau misalnya diagonal bidang persegi pada suatu kubus ya, itu sama dengan rusuk dikali akar 2. Jadi karena di sini rusuknya 4 cm, itu tuh tinggal 4 kali akar 2, 4 akar 2. Itu. Karena si PG ini setengah BG gitu ya, setengah diagonal ruang. Jadi kita hitung aja tuh, berarti setengah dikali 4 akar 2, coret-coret 2 akar 2 ya. PG sama dengan 2 akar 2. Nah, yaudah tuh, kita tulis. Ini lanjut ke bawah ya. PG 2 akar 2 per AH. Nah, AH itu merupakan diagonal bidang ya. Diagonal bidangnya si persegi ADEH. Jadi 4 akar 2 gitu. Terus GQ per QH ini yang kita cari. Jadi dihitung pakai warna lain deh. 2 akar 2 per 4 akar 2. Akar 2 nya coret. Terus 4 bagi 2 coret 1. Jadi dapat 1 per 2 sama dengan GQ per QH. Karena GQ per QH sama dengan 1 per 2, GQ per QH. GQ per QH 1 per 2. Maka GQ per QH. Nah, kalau kita lihat QH itu kan sama dengan GQ ditambah GH dong. Ya enggak? GQ ditambah GH. Tapi karena QH itu, karena GQ per QH itu sama dengan 1 per 2, maka panjang GQ itu sama dengan panjang GH yang sama dengan panjangnya dengan rusuknya, jadi 4 cm. Nah, di sini kita tahu nih. Jadi di sini 4 cm, di sini 4 cm. Jadi dapat dong panjangnya QH itu, panjangnya QH sama dengan 4 tambah 4 di 8 cm.
Ini dihapus dulu, dihapus gitu, QH G H. Nah, kita tulis nih. Di sini panjangnya 8 cm. Terus selanjutnya kita cari nih panjang AH. AH tadi udah dapet ya, 4/2. 4/2 cm. Terus selanjutnya kita cari panjang AQ. AQ itu karena ini segitiga siku-siku, untuk mencari AQ kita bisa pakai teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras yang rumusnya A kuadrat, di mana A sama dengan sisi miring sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, di sini AQ itu sisi miringnya ya. Jadi AQ kuadrat sama dengan AH kuadrat ditambah GH kuadrat. Nah, maka ini kalau kuadratnya dikeluarin, jadi AQ sama dengan akar AH kuadrat ditambah GH kuadrat. Nah, AH-nya itu kan 4/2 cm. 4/2 kuadrat ditambah GH kuadrat berarti 8 kuadrat ya. 4/2 kuadrat berarti 16 kali 2. 16 kali 2 32 ditambah 64. Berarti dapat jadi akar 96 ya. Kan kalau dijabarin akar 96 itu sama dengan 16 dikali 6. Nah, 16-nya keluar tuh karena dia kan 4 kali 4. Jadi 4 keluar, jadi 4/6. Panjang AQ udah dapet nih. Jadi panjang AQ sama dengan 4/6 cm. Selanjutnya untuk mencari panjang si H ke garis AP, ini kita bikin aja titik bantuan gitu ya, titik O. Di sini kita mau nyari panjang ini kan, HO gitu ya. Itu kita bisa menggunakan perbandingan dua luas segitiga. Ini saya pindahin dulu ke samping. Ini. Nah, kalau misalnya dilihat, untuk mencari luas segitiga ini tuh kita bisa menggunakan alas AH dikali tinggi 8 cm dibagi 2, atau kita gunakan si AQ-nya ini sebagai alas dan tingginya ini si HO gitu. Berarti kan ada dua cara tuh untuk mencari si luas segitiganya. Berarti kan A1 dikali di sini ya. Saya kotakin dulu nih. Gini deh. Ini gini. Jadi A1 dikali T1 per 2 sama dengan A2 dikali T2 per 2 gitu kan. Nah, A1-nya ini kita pakai aja A1 T1 tuh yang HA sama HQ. A1-nya yang AH dikali HQ per 2. Terus A2-nya itu yang Aki dikali T2 ini si HO yang kita cari. HO per 2. Kan ini perbandingan. Jadi per 2-nya bisa dicoret aja. Jadi AH kali HQ sama dengan AG dikali HO. Nah, kita cari tuh HO ya. Jadi HO AG-nya bisa pindah nih. Pindah ruas ke kiri. Jadi AH dikali HQ per AG gitu. Ya udah deh, tinggal disubstitusi. AH itu kan 4/2
dikali H-nya 8 per AG-nya itu maaf, Aki ya, ini Aki bukan AG. Aki-nya itu kan ini Aki nih. Aki-nya itu tadi 4 akar 6 sama dengan HO. Nah, ini 4-nya tinggal coret. Terus ini akar 2 sama akar 6 bisa dicoret ya. Jadi akar 3. Jadi 8 per akar 3 gitu sama dengan HO. Nah, tapi ini akarnya kita hilangin dulu nih. Dikali akar 3 per akar 3. Jadi dapat 8 per 3 akar 3 sama dengan HO. Nah, HO itu merupakan jarak titik H ke garis AP. Nah, ini nih. Sudah dapat panjangnya adalah 8 per 3 akar 3 cm. Ya, jadi sudah terjawab 8 per 3 akar 3 cm. Baik. Sekian dari saya. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.